Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf yang masih agama Islam telah diterima atau diresepsi menjadi hukum adat bagi bangsa Indonesia sendiri. Artinya lembaga wakaf ini telah menjadi adat bangsa Indonesia. Dia dari Arab dan kita diajari oleh orang Arab atau orang Islam atau waktu masuk agama Islam untuk diajari cara berwakaf. Dengan wakaf ini bisa dipakai untuk kita gunakan untuk keperluan kita maupun untuk kepentingan di akhirat kita. Di samping itu, suatu kenyataan bahwa Pulau Indonesia terdapat banyak benda wakaf. Baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Artinya bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak benda untuk kita bisa wakafkan, seperti benda bergerak maupun tidak bergerak. Kalau benda bergerak seperti mobil atau lain-lain, sedangkan tak bergerak itu seperti pembangunan dan tanah. Seperti tanah, bangunan, dan benda wakaf lainnya. Kita lihat di negeri Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Artinya selain negara Indonesia, negara Muslim lain seperti Arab, Qatar atau negara-negara Muslim lainnya, itu wakaf itu digunakan untuk jadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya wakaf ini digunakan sebagai amal untuk diberikan manfaatnya kepada masyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus akan selalu berkembang bersama dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi relevan seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan lain-lain. Artinya wakaf Indonesia ini menurut sejarahnya atau perkembangan sejarah, wakaf ini terbagi ada beberapa wakaf seperti wakaf uang, wakaf haki, wakaf pembangunan, dan wakaf lain-lain. Dan Indonesia ini di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 di tahun 2006 tentang pelaksanaan. Artinya wakaf ini telah dicantumkan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Pengaturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006. Itu tentang pelaksanaan untuk melaksanakan wakaf tersebut. Belakangan wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat Muslim. Artinya wakaf ini mengalami perubahan paradigma atau secara signifikan atau menurun atau perubahan yang mendalam yang cukup tajam. Dan perubahan paradigma ini dikhususkan dipentingkan terutama atau diwajibkan terutama dalam pengelolaannya. Pengelolaan wakaf ini dipakai sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Artinya pendekatan wakaf ini kita pakai sebagai bisnis dan manajemen. Konteks ini kita sebutkan pendekatan bisnis dan manajemen dinamakan sebagai wakaf produktif. Dan wakaf produktif ini atau wakaf ini dicetuskan oleh Ahmad Junaidi atau ditawarkan oleh Ahmad Junaidi. Dia berkaitan dengan mengatakan dua wakaf berkaitan dengan wakaf produktif, yaitu asas badi mabaru wakaf, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban atau responsibility, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. Dan asas
Terus yang kedua dan pesan kedua aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaharuan atau reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen kemahiran atau manajemen sumber daya Islam ini, dan sistem rekrutmen wakif. Artinya dalam wakaf ini terjadi perubahan, ditawarkan atau wakaf ini dua yang saya sebutkan ini termasuk bisa berkaitan dengan wakaf produktif, seperti yang pertama asas paradigma baru. Artinya asas paradigma baru wakaf yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. Yang kedua, asas aspek yang kedua ini yang baru. Yang pertama asas, yang kedua aspek. Nama asas, kedua aspek, yaitu pembaruan reformasi pemahaman mengenai wakaf, sehingga pemahaman mengenai wakaf lebih mendalam lagi, sehingga kita bisa memahami wakaf itu bukan hanya untuk kepentingan Islam. Sistem manajemen kenasiran atau manajemen sumber daya insani, dan sistem rekrutmen wakaf. Dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, baik dari asas maupun kedua aspek. Wakaf dalam masa kini memiliki tiga ciri utama. Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dalam wakaf dapat dialokasikan untuk pemberdayaan dengan segala macam biaya yang dicakup di dalamnya. Artinya kita dalam masa kini wakaf ini bisa digunakan sebagai manajemen yang dipakai untuk dialokasikan, dapat bisa kita gunakan menjadikan wakaf ini sebagai program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang dicakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nasir. Artinya kesejahteraan nasir ini itu pengurusnya. Sebagai nasir ini tidak boleh kita anggap remeh atau enteng. Dan sebagai nasir ini sangat berat, sehingga dulu sangat susah, sehingga sekarang tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantu harus melaporkan proses penggunaan dana sebagai pada umat setiap tahun. Artinya wakaf ini, kalau kita wakaf atau badan wakaf ini ada asas transparansi dan tanggung jawab. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan badan-badan wakaf dan lembaga-lembaga yang membantu badan-badan lain untuk mewakafkan tanahnya atau bangunan atau perusahaan, sehingga badan wakaf dan wakaf ini membantu lembaga-lembaga yang membutuhkan mewakafkan, sehingga badan wakaf ini lebih bertanggung jawab, harus dikerankan untuk bertanggung jawab untuk pengelolaan dana kepada umat setiap tahun. Sekian dan terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.